Salam dari hati untuk dunia yang baru. Para sahabat MNC yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita sudah berada pada pekan kedua dalam masa Prapaskah, masa pertobatan. Pada masa ini seluruh umat Allah diajak untuk kembali berbenah diri, melihat kembali apa-apa yang perlu diperbaiki dalam hidup, secara khusus lewat puasa, pantang, serta amal kasih. Nah sobat-sobat yang terkasih, biasanya salah satu tantangan yang dihadapi oleh banyak orang, khususnya di pertengahan masa Prapaskah seperti ini, yakni ketidaksetiaan. Orang mulai digoda untuk tidak setia dalam menjalani praktek puasa dan pantang itu sendiri. Awal masa puasa punya tekad yang kuat, tetapi kemudian tekad itu lama-kelamaan meredup, sehingga puasa dan pantang pun tidak dijalani secara serius. Tujuan berpuasa memang bukan terletak pada praktek puasa itu sendiri, tetapi lebih pada pertobatan batin dan akhirnya berujung pada perubahan hidup yang lebih baik. Namun bukan berarti praktek atau ketentuan berpuasa itu disepelekan. Gereja sudah menetapkan itu sebagai suatu ketentuan standar tentang bagaimana cara orang Katolik berpuasa. Nah, tidak jarang dalam menjalani masa ini, orang ditantang untuk mulai kompromistis dengan semua aturan-aturan ataupun ketentuan-ketentuan itu. Adapun tidak jarang semangat orang untuk berpuasa mulai kendor karena digerogoti oleh godaan-godaan, entahkah dari dalam diri atau dari luar diri. Godaan-godaan seperti undangan atau resepsi, pesta, dan undangan-undangan lain sebagainya yang pada intinya berhubungan dengan kenyamanan, rasa senang yang kadang memang sulit untuk ditolak. Nah, hari ini Kristus mengingatkan kembali akan panggilan kita. Lewat Injil Matius 20 ayat 17 sampai 28, Kristus mengajak orang untuk tetap bertahan dalam penderitaan dan jangan mudah menyerah, terlebih khusus dalam menghadapi godaan-godaan. Dikisahkan walaupun Yesus sudah tahu bahwa ia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat untuk disesah dan disalibkan, ia tidak gentar atau mundur serta menyerah di tengah jalan. Kristus tetap kokoh dengan komitmen cintanya untuk menyelamatkan manusia, sekalipun lewat penyesahan dan jalan salib. Kristus tahu bahwa di balik penderitaannya ada kemuliaan di sana. Nah, demikian pula dengan kita umatnya. Di balik puasa dan pantang, kita mungkin merasa tersiksa atau merasa tidak nyaman. Kesenangan dan rasa nyaman ditinggalkan. Tetapi di balik itu semua ada kemuliaan yang akan diperoleh. Saya secara pribadi selalu yakin dan percaya ketika orang menjalankan puasa secara setia dan sejati sesuai dengan maksud dan tujuannya, ia pasti akan memperoleh berkat yang kadang tidak kita duga sama sekali ya. Entahkah itu berkat pencerahan, berkat kedamaian batin, kepuasan rohani, dan berkat-berkat lainnya yang seturut dengan kehendak Allah. Dengan demikian, kesetiaan pada jalan salib itu selalu mendatangkan berkat. Nah, saudara-saudari, lebih lanjut lagi, diceritakan dalam Injil pada saat yang sama, Kristus mengajarkan murid-muridnya agar tetap rendah hati. Barang siapa ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan di antara kamu. Sabda ini kembali menggugah hati kita untuk lebih setia lagi dalam amal kasih, khususnya kepada sesama. Masa puasa dan pantang bukan dimaksudkan untuk sekedar mengurangi jatah kesenangan atau jatah hal-hal yang menyenangkan itu, atau untuk sekedar hemat ya, atau bahkan untuk sekedar diet. Tetapi masa Prapaskah dimaksudkan lebih daripada itu, yakni untuk membuka hati kita, membuka tangan kita bagi sesama yang membutuhkan. Dari apa yang disisihkan,
kita bantu mereka yang berkekurangan. Belajar membiasakan diri untuk keluar dari kenyamanan diri dengan beramal, berbakti, berbuat baik kepada sesama. Nah, semoga renungan singkat ini membantu kita semua untuk lebih bersemangat lagi dan tetap setia menjalani masa Prapaskah ini, masa yang begitu penuh dengan berkat-berkat. Dan semoga amal bakti yang dilakukan selama masa ini juga akhirnya menjadi berkat tersendiri bagi Anda semua. Amin.